sebelumnya izin Kak, saya di sini kami dari kampus Universitas Negeri Medan ingin wawancara Kakak. Sebelumnya nama Kakak siapa Kak? Nama saya Sri. Nah, di sini kami kan mau nanya tentang teknologi di zaman dulu sama di zaman sekarang Kak. Nah, sejak kapan Kakak mulai berjualan di Pajak Usu ini Kak? Mulai dari 2003. Nah, apakah waktu pertama kali berdagang seperti Kakak ini berjualannya itu seperti gimana Kak? Jadi suka ada yang offline, ada yang online. Apakah dulu sudah ada penggunaan elektronik atau masih jalan jualannya itu kayak dibilang langsung Jumpa bagaimana? Kalau face to face ada juga Kak, terus ada juga yang online. Kan 2003 kan udah ada era digital. Jadi kita gunakan handphone sama tablet juga sebagai admin, handphone sebagai live dan satu handphone itu sebagai admin. Dan kita kan live juga, ada juga face to face ini di toko kita ya kan di Padus. Kalau online itu nanti kita kasih tera di DM aja Kak, atau apa gitu kan akunnya. Nah, bagaimana cara Kakak menarik pembeli Kak? Oh, dengan passion saya Kak, namanya kan kita kudu passion ya kan Kak. Harusnya passion kita jangan kalah sama pembeli. Jadi kita nampak kayak kita menjual crop, jadi baju kita crop ya kan. Oh, iya. Celana jeans kita kan kayak ini kan celana jeans, jadi kita pakai celana jeans juga. Tak lupa juga passionnya Kak. Oh iya Kak. Kak, bisa cerita nggak sih pengalaman Kakak itu saat membeli secara langsung sebelum ada kenal online gitu? Oh, kayak saya pembeli gitu Iya. Kak, sebelum menjual gitu. Iya. Kayak seperti biasa sih Kak, kayak orang menjual sama saya pembeli gitu. Kayak saya pembeli, orang menjual. Kayak gitu juga saya menjual, orang pembeli gitu. Nah, apakah Kak penggunaan teknologi membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan pembelinya Kak? Itu sangat ini Kak, penjualan. sangat meningkatkan kan Kak. Yang pertama-tama omset itu satu harinya bisa 300, tapi dibantu dengan era digital sekarang kayak live sama foto-foto gitu kan, upload dari status. Kayak ibaratnya dari 300 itu berubah menjadi 500. Pokoknya naik itu 100%. Jadi lebih banyak penjualan secara online atau offline Kak? Nengok harinya juga Kak, karena kan rezeki kita kan beda-beda. Jadi kayak satu hari itu kayak di face to face kayak gini kan, di offline-nya kayak minim gitu kan, tapi dibantu oleh online. Begitu juga online, begitu juga offline. Kak, menurut Kakak itu apa sih dampak positif dari yang negatif dari penjualan secara online? Kalau dampak positifnya itu Kak, sepertinya sih semua dampak positif. Tapi kalau ada juga negatifnya itu kayak orang nggak percaya sama konten kita ya kan. Otomatis kita harus mulai dari awal-awal promosi itu. Jadi kayak ibaratnya kayak sale gitu Kak. Kalau di toko kita bisa kita bikin 50.000, tapi kalau online kita harus jual murah karena kan pesaing kita banyak. Gimana sih Kak, kan sekarang dulu kan itu penjualannya secara offline gitu kan, sekarang ada yang jual online. Gimana menurut Kakak itu lebih jujur efektif yang penjualan online atau yang offline? Gini Kak, kalau offline itu kan harus kita kan toko kita harus nyata nampak. Jadi kayak ibaratnya kalau orang mau datang ke toko kita atau mau coba langsung, kita ada pertimbangan gini Kak. Tapi kalau kita mau jual pakai via online, kita ada juga ngirimnya paket. Jadi kayak ibaratnya balance gitu Kak, kayak yang bilang tadi balance ya. Kalau online itu dibantu oleh offline, kalau saya via online-nya dibantu oleh offline gitu. Jadi ibaratnya pas gitu Kak, seimbang lah ibaratnya gitu. Ada nggak sih Kak kasus Kakak kayak dirugikan dalam penjualan online ini secara sama yang pembelinya gitu? Kalau dirugikan itu ya enggak. Kalau kian dirugikan otomatis toko kita nggak berjalan sampai sekarang. Harusnya menguntungkan. Nah, menurut Kakak, apakah teknologi lebih banyak membawa manfaat atau justru bagi pedagang di Pajak Usu ini Kak? Sejauh yang saya tahu Kak, lebih bermanfaat pakai teknologi. Sebab apa? Akun kita itu dijangkau luas. Bahkan kita sampai di luar negeri juga, ada kita ke Singapura. Di situ Malaysia kita paketkan pakai JNT sama lain Paksa. Tapi ke luar kota juga ada, sampai ke Nias, ke Batam juga ada, ke Jawa, ke Kalimantan juga ada. Nah, apa harapan Kakak kalau di masa depan pedagang Pajak Usu ini adanya kemajuan teknologi ini Kak? Harapanku sih Kak harus ada biar lebih ramai, terus semua orang berkembang biar sama ekonominya, biar nggak ada yang namanya cerai dengan ekonomi. Baik Kak, terima kasih atas informasi Kakak yang tadi diberikan sama kami. Semoga
Semoga informasi yang telah Kak berikan kepada kami bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Kak. Iya Kak, amin Kak. Kalau ada keperluan-keperluannya info aja Kak. Iya, Oke, Kak. Kak. Baik Kak, selamat siang. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Medan. Dan di sini kami ingin mewawancari Kakak mengenai perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang, mengenai perdagangan sekarang. Nah, sebelumnya kami ingin tahu dengan Kakak siapa? Fani. Baik Kak, terima kasih atas waktu Kakak. Kami akan memulai wawancara kami. Yang pertama itu Kak, sejak kapan Kakak ini berjualan di kerja ini? Kebetulan aku kan kerja, kalau setauku yang punya udah jual sejak 2020 udah mulai jual. Baik Kak, pertama kali datang itu Kak, gimana caranya Kak? Dia tidak menggunakan teknologi atau tidak? Awalnya mungkin itu ya pembayar teknologi yang terpakai kan cuma ini ya pembayaran yang non tunai, jadi mungkin awalnya dia cuma tunai, lama-lama ya teknologi yang digunakannya kris, mulai dari kris, terus ya pembayaran yang non tunai itu sih. Tapi itu pun mungkin ya paling pun 3 tahun ini baru nggak dari awal sih menggunakan teknologi tadi, paling baru 3 tahun. Terus Kak, apa perubahan paling besar dalam cara berdagang sekarang dibandingkan yang dulu? Nggak signifikan sih, kan cuma penggunaan teknologi di ini ya, pembayaran yang non tunai. Mudahnya sih orang-orang ya transaksi kan zaman sekarang kita pegang cash jarang, ya itu sih lebih mudah aja bertransaksi, nggak harus cash atau kan kita nggak ada pegang uang kembalian. Nah, mempermudah sih transaksi, mempermudah transaksi aja. Baik Kak, apakah orang-orang itu menggunakan teknologi itu kayak media sosial, live gitu? Kalau media sosial pakai sih. Kebetulan ownernya seminggu adalah 3 kali 4 kali live di TikTok. Ya di TikTok, tapi di Shopee juga ada, tapi lebih ke TikTok Shop aja. Nah Kak, apakah pembeli zaman sekarang lebih suka belanja langsung atau secara online gitu Kak? Kak live kan kebetulan ownernya live-nya belum ramai kali, jadi di kami sendiri lebih banyak yang beli langsung sih. Jadi kesimpulanku sendiri kayaknya lebih banyak yang offline daripada online, karena belum rame aja sih. Apa sih Kak dampaknya penjualan secara langsung tuh sama online kalau Kakak penjual sendiri? Dampaknya tuh apa? Penjual apa ya dampaknya? Kalau ini sih satu, kalau offline kan kita tawar menawarnya iya, abis itu lama ya tawar menawar itu, bisa ditarik ulur sama pembeli. Kalau online kan harga mati, nggak yang tawar menawarnya nggak yang gimana gitu. Terus itu kadang barang kan kalau offline orang-orang bakal lihat kualitasnya, kalau online kan di internet kita ya barangnya nggak diperhatikan kali, yang penting looknya aja, nggak bahannya. Oke, apakah Kakak merasa teknologi ini membuat persaingan semakin ketat di antara pedagang? Maksudnya yang secara online atau enggak secara online? Iya sih ya, karena udah banyak juga penjual di sini juga sekalian online, jadi online juga ketat sih persaingan online. Apa Kak harapan Kakak untuk masa depan pedagang di sini yang dengan kemajuan teknologi sekarang? Gimana pertanyaannya? Apa harapan Kakak untuk masa depan pedagang di sini mengenai teknologi, kemajuan teknologi di zaman sekarang? Maksudnya ini harapan ke yang jualan offline atau yang jualan online ya? Online Kak, Online ya. perkembangan teknologi. Harapannya sih apa ya? Karena aku
nggak yang jualan online, aku kurang tahu sih yang paling apa ininya harapanku. Heeh. Baik Kak, terima kasih atas informasi Kakak. Semoga informasi Kakak ini dapat membantu kami dan bermanfaat untuk semuanya. Iya, mudah-mudahan ya. Terima kasih ya Kak. Selamat siang Kak. Hai, kami dari mahasiswa teknik Medina. Kami ada tugas mengenai perkembangan teknologi dan kegiatan di PTN di sini. Nah Kak, sebelumnya boleh kami tahu Kakak dengan siapa? Iya Kak. Nah Kak, Kakak pernah nggak mengalami perubahan penjualan saat orang kan beralih ke cara online itu kan Kak? Bisa diceritain nggak, Kak? Baru bulan saya menjual. Dia menjual di tiap harinya biasanya sebelum berapa juta, kemudian itu sampai 9 juta itu doang. Tapi sekarang udah Nah, bagaimana kakak menghadapi kasusnya kayak pembeli itu menawarnya harga terlalu rendah dengan dia membanding-bandingkan dengan online? kita jual sih namanya berbeda, kualitasnya beda, modelnya beda. Karena kalau dari online kan namanya agak beda kan, jadi kan jelasin di situ. Nah, lokasi kakak ini berpengaruh besar nggak sama yang penjualan di pasar? Kak, bagaimana cara orang kakak menerima pembeli tanpa mempunyai sosial agar pembeli itu mau membeli barang orang kakak? Kita sendiri sekarang lihat harga, bagaimana dulu ya bahannya, karena kadang-kadang yang itu beda sama yang baru, baru dia yakin dulu kita beda. Kak, dalam kasus teknologi sekarang bertujuan kakak, apakah dia pembelinya tadi turun atau enggak? Atau orang kakak itu masih menggunakan teknologi? Teknologi menggunakan juga cuma kan nggak maksudnya nggak fokus di situ, tetap fokusnya kan ya. Jadi kemarin itu karena ini install orang kalau ada orang kita lihat semua. Makanya kalau sekarang ini orangnya udah mulai banyak, bulan sama itu makanya ada kan beda. Kak, terima kasih atas informasi kakak. Semoga informasi kakak dapat bermanfaat bagi kami. Aku bilang sama mengucapkan kalian mohon maaf. Iya, sama-sama. Kak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan ingin mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Ya, bersedia. Nah, kami ini akan menanyakan seputar tentang gimana sih pandangan kakak belanja secara langsung dan secara online. Nama Kak siapa ya? Saya Aulia. Nah, apa sih alasan utama kakak itu memilih belanja secara online? Karena ya mungkin karena diskonnya lebih besar, terus juga kadang juga kualitasnya lebih oke sih di online dibanding di toko offline atau di toko secara langsung. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan berbelanja secara online menurut kakak? Kalau kelebihannya mungkin itu yang pertama tadi diskonnya banyak. Kalau kekurangannya mungkin kadang pengirimannya lama, kadang mau nyangkut entah di mana gitu, terus juga kadang nggak sesuai aja sama ekspektasi yang kita mau gitu. Jika disuruh memilih satu tuh kak, mana kak yang kakak lebih pilih, belanja online atau secara langsung? Saya lebih prefer ke online sih, soalnya lebih praktis karena langsung sampai rumah. Nah, itu alasannya kenapa ya kak? Karena nggak capek aja sih, kayak langsung, jadi kita tinggal nunggu aja gitu. Udah gitu. Nggak. Nah, bagaimana sih pengalaman kakak berbelanja secara langsung dan secara online? Kalau secara langsung sih biasanya harganya lebih mahal ya. Kalau saya online kan bisa dapat diskon, cuman ya itu kekurangannya kadang nggak sesuai. Sebelumnya makasih ya Kak telah menerima kami mewawancarai. Udah yuk. Ya. Saya Zakia Rahma. Nah, bagaimana sih pengalaman kakak belanja secara langsung dan tidak langsung? Pengalaman saya selama belanja offline maupun online, yang pertama saat belanja
offline atau langsung datang ke tokonya itu kita dapat melihat barangnya secara langsung, jadi kita dapat melihat barang tersebut sesuai atau enggak dengan yang kita inginkan. Tetapi kalau misalnya kita belanja secara offline, kita hanya memiliki sedikit variasi ketika berbelanja. Lalu ketika kita belanja online, kita dapat memilih lebih banyak barang yang kita inginkan dan lebih bervariasi. Tetapi kendalanya apabila kita belanja online, kita tidak dapat melihat barang secara langsung, sehingga kita tidak mengetahui barang tersebut sesuai atau enggak dengan keinginan kita. Terus ketika barangnya datang, ketika kita belanja online, kadang bisa nggak sesuai dengan deskripsi dengan apa yang dijualkan. Apa sih alasan kakak itu memilih cara berbelanja online? Alasan memilih belanja online itu ya terutama kalau kita belanja online itu lebih praktis gitu kan. Kita nggak perlu jalan kemana-mana, kita hanya perlu melihat dari handphone, kita langsung dapat memesan barang tersebut. Nah, apa sih apa kelebihan dan kekurangan belanja secara online? Kalau belanja online itu kelebihannya kita lebih mudah, lebih praktis, Nah, apakah kakak sih merasa percaya penjualan langsung atau online? Kalau untuk percaya sih lebih ke offline gitu kan, cuman kalau lebih praktis yang di online. Kalau kita belanja di offline itu kita dapat melihat barang secara langsung, sehingga kita dapat memastikan barang tersebut bagus atau tidak. Nah, jika harus memilih satu, maka yang apa kak? Belanja langsung atau online? Kalau lebih memilih online karena itu lebih praktis dan kaya. Jika harus memilih satu, mana sih yang kakak pilih, belanja langsung atau belanja online dan mengapa? Kalau yang dipilih belanja online karena dia lebih praktis dan kita lebih mudah untuk membeli barang dari toko manapun, walaupun tokonya jauh, kita tetap dapat membeli barang tersebut. Terima kasih Kak Dia atas jawabannya, semoga bisa memudahkan saya untuk wawancara ini. Kak, izin saya dari mahasiswa Universitas Medan ingin mewawancari Bapak, apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan nama saya Andi Maribuntan. Dari pertanyaan saya, Kak. Bagaimana pengalaman Kakak saat berbelanja secara langsung di toko? Kalau pengalaman saya sama berbelanja langsung di toko itu lumayan cukup puas ya, karena kan barangnya produk kita bisa lihat secara langsung gitu. Tapi kalau ada pengalaman yang kekurangannya itu dia kadang kan mau ya, kalau misalnya toko-toko mau kayak diikutin gitu, nah di situ saya jujur kurang nyaman sih kalau yang belanja langsung. Kalau pengalaman Kakak berbelanja secara online melalui aplikasi? Kalau belanja secara online melalui aplikasi, jujur saya lebih nyaman karena yang pertama kita bisa menghemat lebih waktu kan, dan kalau belanja di aplikasi itu kadang mau ada beberapa potongan harga, jadi kayak lebih murah daripada belanja di toko. Nah, alasan Kakak memilih cara berbelanja secara online itu apa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu pasti udah yang pertama kan menghemat waktu. Terus ini banyak pilihan variasi produknya. Jadi kita kan kalau misalnya belanja di toko tuh kadang harus pindah tempat kan. Kalau di produk di aplikasi tuh kita tinggal klik-klik aja mau pindah ini. Jadi nggak pakai banyak waktu dan juga hemat ya biaya. Kalau misalnya pergi di toko kan harus jalan kaki, harus naik kereta gitu. Nah, menurut Kakak itu kelebihan dan kekurangan belanja secara langsung itu apa? Dan cara online itu apa? Kelebihan kalau untuk cara langsung itu tadi produknya ya udah jelas, sudah pasti. Kalau kekurangannya itu kadang mau ya juga di toko tuh lebih mahal karena kan harus bayar ininya kayak gitu. Kalau itu tadi kekurangannya ya. Kalau kelebihan di belanja online banyak variasi, harganya kadang lebih murah, juga hemat waktu. Kalau kekurangannya mungkin banyak orang yang kurang suka belanja online karena nggak sesuai sama ekspektasi ya. Nah, dari segi harga, kualitas, dan pelayanan, mana yang menurut Kakak lebih memuaskan? Saya lebih milih dan lebih merasa puas dalam belanja online. Dan kalau harus memilih satu nih, mana yang Kakak pilih, belanja langsung atau online? Apa alasannya? Saya lebih milih belanja secara online karena seperti yang saya bilang tadi, yang udah saya bilang, hemat waktu, hemat tenaga, harganya lebih murah,
dan juga ya oke ya lebih banyak variannya atau produknya yang bisa dipilih. Seperti itu ya, saya tanya. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya.